Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberi anugerah terindah berupa nikmat hidup, nikmat kesempatan. Sehingga di kesempatan ini kita dapat bertemu, berkumpul walaupun lewat media sosial ini. Tidak lupa kita senantiasa menyanjungkan salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin wal muslimat. Dan mudah-mudahan kita tentunya berharap mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang kelak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, kelihatannya wabah COVID-19 atau corona ini belum mereda ya. Kita banyak mengalami kegalauan, kegelisahan, resah, kadang-kadang mengalami kekalutan yang luar biasa. Bahkan pada sisi-sisi yang lain ada kita mengalami mungkin depresi, stres ya. Nah, maka kita perlu ada semacam panduan secara mandiri kita. Panduan secara mandiri supaya kita ini terhindar dari berbagai macam penyakit-penyakit ruhani yang menjadikan kita ini nanti malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita segala kejadian itu tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka izinkan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana supaya kita tenang menghadapi situasi, bagaimana supaya kita damai, sejahtera, dan kita tidak larut dalam duka, larut dalam kesedihan, dengan segala macam persoalan-persoalan yang melingkupi kita semuanya. Maka izinkan saya menyampaikan beberapa tips yang mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi saudara sekalian yang dirahmati Allah. Oke, bagaimana supaya kita tenang, supaya kita bahagia menghadapi segala macam situasi, termasuk situasi yang seperti sekarang ini yang sedang kita rasakan. Karena begitu berat ya. Berat sekali rasanya kita harus di rumah terus, meninggalkan masjid, meninggalkan sholat Jumat di masjid, tidak mengadakan pengajian-pengajian, serta berbagai macam aktivitas yang semestinya harus kita lakukan, ternyata tidak bisa kita lakukan sekarang dengan sebagaimana mestinya. Maka hal-hal yang perlu kita lakukan antara lain akan saya sampaikan dan mudah-mudahan ini menjadi panduan bagi saya terutama lah ya. Bagi saya dan umumnya bagi saudara-saudara sekalian yang ada di mana saja berada. Lalu bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti sekarang ini saudara sekalian? Yang pertama adalah kita hendaknya senantiasa mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Sholat itu merupakan penolong bagi kita. Sholat mengingatkan kita kepada Allah. Sholat membuat kita hati menjadi damai, tentram, damai, dan sejahtera insya Allah. Bahkan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka yang pertama kita jangan lupa senantiasa sholat. Ya. Kalau kita jauh dari sholat 5 waktu, maka kita berarti jauh dari kebahagiaan. Maka saudara sekalian ini kepada kaum milenial juga kepada semuanya saja tanpa terkecuali, mari kita berusaha untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Jangan lupa. Ini untuk apa? Untuk memberikan ketenangan batin kepada kita. Karena kita akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui media yang kita ada yaitu sholat. Oke. Ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena sholat ini merupakan penolong bagi kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolongmu. Sholat akan menolong kita. Maka mari kita melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya supaya hati kita damai, supaya hati kita tentram, supaya kita terjauh dari berbagai macam pikiran-pikiran kekalutan-kekalutan yang melanda diri kita, apalagi di tengah wabah virus COVID-19 yang luar biasa ini.
Nah, kemudian yang kedua, saudara sekalian. Yang kedua apa? Supaya kita ini tetap dalam kedamaian, jauh dari berbagai macam pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak bermanfaat, adalah kita senantiasa berzikir. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, menyebut, mengingat nama Allah dengan segala macam namanya, bentuknya. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dan seterusnya. Karena zikir ini akan meringankan kita, meringankan beban pikiran kita, akan mengeluarkan kotoran-kotoran ruhani yang ada di dalam diri kita, sehingga zikir itu disebut akan menenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Ya. Sesungguhnya hanya dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat nama Allah, hati kalian menjadi tenang. Ya kan? Maka mari kita memperbanyak kita istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, apalagi ini jelang bulan suci Ramadan, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Kita juga menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah dengan sebutan-sebutan yang sudah ada. La ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya dan seterusnya. Pendek kata, kita harus senantiasa berzikir. Berzikir dikala sedang duduk, dikala sedang berdiri, ataupun dikala sedang berbaring, kapan saja kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini yang kedua, saudara sekalian. Kemudian yang ketiga, kita ini harus percaya kepada takdir Allah. Allah itu sudah menentukan takdirnya. Qadanya sudah ditetapkan sejak zaman azali. Ya. Sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan segala macam ketentuannya. Lahirnya kapan, rezekinya bagaimana, jodohnya siapa, matinya kapan, dan seterusnya. Maka segala kejadian yang ada di muka bumi ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman karena Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah yang memberikan segala macam kepada kita, dan kita hendaknya meyakini dan mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjauhi, mengingkari takdir Allah. Ya, karena Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu menentukan atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Maka saudara sekalian, kita hendaknya mempercayai. Bukankah kita ini sudah mempelajari dari sejak dahulu kala kita mengenai iman kepada takdir, iman kepada qada dan qadar Allah. Baik itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk menurut persepsi kita. Yang sebenarnya takdir itu semuanya baik. Tapi kita dalam penilaian manusia tentunya ada takdir-takdir yang mungkin dianggap kurang baik menurut kita. Sehingga dalam rukun iman yang ke-6 itu iman percaya kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, kemudian yang kelima, saudara sekalian, yang kelima, kita hendaknya bersabar menghadapi situasi ini. Ya, bersabarlah. Isbiru wasobiru warobitu. Bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, dan bersiap-siagalah kamu di perbatasan. Nah, saudara sekalian, kita hendaknya bersabar. Tadi pada ayat yang saya singgung ketika sholat sebagai sarana bagi kita untuk menenangkan pikiran kita, membuat kita bahagia, itu dalam surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayat 153 ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, ini sabar gini. Yang kelima, kita harus bersabar menghadapi. Ya, sambil kita menyebut nama Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar.
orang yang bersabar sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaknya menjadi kelompok-kelompok orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala sesuatu, termasuk sabar dalam menghadapi musibah, sabar menghadapi wabah, sabar menghadapi bencana, dan sabar dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian yang keenam, kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aku mau tidur, ingat Allah. Aku bangun tidur, ingat Allah. Aku mau makan, ingat Allah. Aku habis makan, ingat Allah. Aku mau bepergian, ingat Allah. Kita ingat Allah terus. Allah tidak pernah lepas dari pikiran kita. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan ketenangan, kedamaian batin. Terjauhkan dari resah, gelisah, stres, depresi, dan seterusnya. Maka saudara sekalian, kita berusahalah menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Ya, kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun, kita berusaha supaya berzikir, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, saudara sekalian, agar hidup kita tenang, damai, bahagia, terjauhkan dari pikiran-pikiran negatif, maka kita hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, dan kita berdoa kepada Allah, maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berusaha berikhtiar dengan semaksimal mungkin, dan kita tentunya diiringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal, karena tidak semua orang bisa bertawakal. Hanya orang-orang berimanlah yang bisa bertawakal. Maka Allah menyebutnya orang yang bertawakal ini adalah orang-orang yang sangat dicintai dalam surat Ali Imran 159. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai kepada orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka kita berlatihlah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Nah, yang berikutnya, yang ke-8, saudara sekalian, kita harus meyakini bahwa semua persoalan, semua masalah, semua problem yang ada di hadapan kita pasti ada solusinya. Ya, inna ma'al usri yusra, kata Allah. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bahkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, dijanjikan oleh Allah jalan keluar yang mudah. Keluar dari berbagai macam masalah. Bahkan akan diberi rizki yang tiada disangka datangnya. Min haitsu la yahtasib. Maka kita harus yakin bahwa semua ada solusinya, semua ada jalan keluarnya. Tidak ada persoalan di dunia ini yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak ada solusinya. Tidak ada wabah di dunia ini yang tidak ada akhirnya. Nanti badai pasti berlalu. Wabah ini juga insya Allah nanti akan segera berakhir dan akan bergantikan dengan kehidupan baru lagi. Yakinlah saudaraku sekalian. Jadi kita ini tenang, ya. Tidak, waduh ini derita. Kita hidup dari derita ke derita, ya. Nah, ini kita harus meyakini bahwa dalam surat Insyirah, ya. Dalam surat yang ke-94 ayat 5 sampai dengan 6. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Oke, saudara sekalian, ini yang ke-8, ya. Kemudian yang ke-9 ini jangan lupa saudara sekalian, ya. Ini resep yang sangat bagus ini. Ini saya dapat dari para ahli juga. Agar kita hidupnya tenang, damai, tentram. Kita ini gemar minum air bening, ya. Air bening, ya. Kalau orang Jawa bilang air putih, ya, wedang putih. Sebenarnya bukan wedang putih, tapi wedang bening. Contoh. Kita kemana-mana kalau bisa bawa wedang bening. Ya boleh ini wadah pakai apa saja yang Anda sukai. Kalau saya biasanya pakai ini. Ini saya pakai tangan kanan, ya. Di situ mungkin pakai tangan kiri kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah. Dengan minum air bening kita akan
semakin terjaga kesehatan kita. Maka perbanyaklah kita minum air bening. Syukur kalau saudara sekalian itu punya stok air zam-zam. Luar biasa. Air zam-zam, air yang paling baik di dunia ini. Ya. Kalau tidak ya air bening ya. Silahkan sesuai dengan selera Anda air bening model yang bagaimana. Maka ini salah satu resepnya. Dukun mana, kiai mana, ahli kesehatan mana, ya, tabib mana, ini air bening sangat dianjurkan di mana-mana. Maka perbanyaklah kita minum air bening agar kita ini senantiasa dingin pikirannya, terjaga kesehatannya. Apalagi Anda yang banyak ngomong juga suaranya, perbanyaklah minum air bening agar pikiran lebih fresh, agar tenggorokan lebih fresh, badannya lebih terjaga kesehatan. Insya Allah, kecuali yang atas nasihat dokter, pada kondisi-kondisi tertentu tidak boleh minum air bening terlalu banyak. Itu sudah beda lagi ya. Oke. Nah, ini yang ke-9. Kemudian yang ke-10 saudara sekalian. Yang ke-10 kita hendaknya senantiasa berdoa. Gemar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Donga dewek maring Gusti Allah. Kita harus banyak berdoa kepada Allah agar hati kita tenteram, damai, tidak resah, tidak gelisah, karena Allah yang membolak-balikan hati kita. Hati kita ini senantiasa bolak-balik, kadang senang, kadang susah, kadang baik, kadang buruk, dan seterusnya. Maka berdoalah kepada Allah. Insya Allah doa kita ini senantiasa diijabah oleh Allah. Ud'auni astajib lakum, kata Allah. Mohonlah kamu kepadaku, kata Allah, maka akan aku kabulkan. Maka berbanyaklah kita berdoa kepada Allah agar kita ini hidupnya tenang. Doa itu bukan sihir, doa itu bukan mantra, doa itu bukan formalitas, tapi doa itu adalah sebagai ibadah. Jadi Allah sangat suka kepada orang-orang yang suka berdoa kepada Allah, dan ini menjadi poin tersendiri bagi kita, menjadi hamba-hamba yang sangat disukai oleh Allah. Yaitu siapa? Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah. Mintakan apa saja kebutuhan kita, persoalan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajukan proposal dengan jelas kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza ta'ani. Ya akan mengabulkan segala permohonan hamba-hambaku apabila dia mau mohon kepadaku, kata Allah. Ayo kita berdoa kepada Allah agar kita hatinya tentram, damai, dan kita terjauhkan dari berbagai macam pikiran-pikiran, perasaan-perasaan yang tidak nyaman, tidak baik, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu yang ke-11, kita dengan berusaha menjaga kesehatan. Ikhtiar menjaga kesehatan. Supaya badan kita ini sehat, fit, otomatis kan kita tidak mengalami tekanan batin. Nah ini, kita menjaga kesehatan dengan menjauhi minum-minuman, makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan memakan kita makanan minuman yang dihalalkan, halalan thayyibah. Yang halal dan yang baik atau bergizi atau bermutu, berkualitas. Nah ini saudara sekalian. Di samping dengan kegiatan-kegiatan yang lain sesuai dengan hobi masing-masing. Yang suka olahraga dengan olahraga apa, ya, sesuai dengan anjuran nasihat dokter dan ahli kesehatan, silahkan dijaga tubuh kita agar kita ini tentram, damai, sehingga tidak gelisah. Coba bayangkan kita kalau sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar sakit, sebentar-bentar periksa dan seterusnya, maka kita mengalami tekanan batin, kita mengalami kegelisahan, kita mengalami pikiran-pikiran yang banyak. Maka marilah kita berusaha mencegah lebih baik daripada mengobati. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, ini yang ke-11. Kemudian yang ke-12 adalah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita datangi majelis-majelis ilmu, mari kita datangi kegiatan-kegiatan ibadah. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan membaca Al-Qur'an, dengan beribadah, dengan bertemu orang-orang yang soleh, dengan kita memperbanyak sholat-sholat sunat dan seterusnya. Ini upaya kita dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita tentram, damai, sejahtera, terjauhkan dari berbagai macam pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik, perasaan-perasaan yang menghantui diri kita, rasa takut, khawatir, was-was,
depresi, stres dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan kita terjauhkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya saudara sekalian, yang ke-13 adalah dengan kita mengeluarkan energi positif. Jadi energi positif kita keluarkan, potensi kebaikan kita keluarkan, kita ekspresikan, kita tularkan. Pikiran-pikiran positif kita sampaikan, perasaan positif kita sampaikan, husnudzon, berprasangka yang baik. Kemudian berbuat ihsan kepada orang lain, itu energi positif yang kita keluarkan. Jangan sampai energi negatif yang kita keluarkan, maka ini akan menyebabkan hati kita menjadi bertolak belakang. Karena segala yang negatif yang kita keluarkan akan menyebabkan kita ini akan larut dalam perasaan emosi, penyesalan, dan seterusnya. Maka saudara sekalian, ini upaya kita yang ke-13 adalah dengan mengeluarkan energi yang positif, saudara-saudaraku. Kemudian yang ke-berapa tadi? Ke-14 ya. Ke-14 adalah dengan kita meningkatkan selera humor. Ya, selera humor kita adalah dengan teman-teman kita, dengan anak-anak kita selera humor. Ketika anak-anak kita marah, anak-anak kita ngambek, saudara-saudara kita ngambek, marah dan sebagainya, kita berikan setelan humornya. Silakan melalui cara masing-masing, mungkin dengan ucapan, dengan perkataan, dengan sikap, dengan pancingan, stimulus yang menyebabkan orang jadi tersenyum, tertawa, ceria kembali. Basyirun, memberikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang kita hadapi. Maka ini menjadi poin tersendiri bagi kita. Ya, sekali tempo kita mendengarkan pengajian-pengajian yang yang fresh, yang lucu, yang kocak, agar selera humor kita ini muncul, ya. Karena ini merupakan kebutuhan hidup sekarang, rekreasi, rasa senang, rasa apa ya, rasa humor ini. Nah ini, Nabi juga dulu sering suka humor ya, dengan humor-humor yang sehat, yang baik. Bagaimana Nabi ketika didatangi oleh sahabat yang buta, yang tidak bisa melihat, udah tua. Wahai Nabi, apakah nanti saya bisa masuk surga? Nah, kata Nabi, di surga nggak ada orang yang nenek-nenek seperti kamu. Nangis dia. Nah setelah itu pulang, dipanggil. Maksudnya besok itu di surga tidak ada yang tua seperti kamu, tapi kamu besok menjadi muda. Itu. Ini kan salah satu selera humornya Nabi. Kemudian juga dengan sahabat waktu makan kurma itu kan pernah disampaikan pula. Nabi dikasih bijinya, kemudian sahabat itu makan kurmanya, bijinya ditaruh di di depan Nabi. Nah, Nabi dibilangin, Nabi makan kurma banyak sekali ini. Nah, Nabi yang jawab, nah itu yang lebih banyak, maka makan kurma sama bijinya. Kalau saya bijinya mah nggak dimakan. Nah inilah selera humor dari Nabi Muhammad SAW dan lain-lain, itu masih banyak. Kita bisa mengembangkan selera humor yang ada di dalam diri kita. Kadang-kadang saya juga memberikan selera humor kepada anak-anak, kepada siapa yang mereka sedang marah, sedang ngambek dan sebagainya. Nah yang terakhir saudara sekalian adalah kita selalu ikhlas dalam menerima segala macam ketentuan, segala macam yang terjadi. Ini harus kita terima dengan ikhlas. Kita juga hendaknya berusaha dalam beribadah itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini jauh dari ikhlas. Kita hanya mementingkan ingin dipuji, ria, ingin tenar dan lain sebagainya. Maka saudara sekalian, inilah diantara tip-tip supaya kita untuk menjaga kedamaian, ketentraman, dan dijauhkan diri kita dari berbagai macam penyakit-penyakit rohani yang menggerogoti kita, sehingga di era sekarang ini kita bisa damai, tentram, bahagia walaupun dalam situasi yang bagaimanapun. Oke, sebagai terakhir saya ingin menyimpulkan bahwa mari kita jadikan hidup kita ini berarti hidup kita ini tentram, damai dengan kembali kepada ajaran agama kita. Ya, antara lain tip-tipnya sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah kita senantiasa sholat. Kemudian yang kedua kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kita senantiasa bersikap sabar ya, bersikap sabar. Kemudian yang kelima kita senantiasa berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, ini tadi saya kelewat.
berkumpul bersama dengan keluarga. Sekarang kesempatannya untuk berkumpul dengan keluarga itu sangat besar. Dan jadikan keluarga itu sebagai surga, baiti jannati. Ya. Ini tadi ada yang kelewatan. Kemudian yang kelima kita bersikap sabar. Nah yang keenam kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada waktu yang terlewatkan dari kita mengingat kepada Allah. Kemudian kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian yang kedelapan kita harus yakin bahwa semua persoalan ada jalan keluarnya. Yang kesembilan kita senantiasa mengkonsumsi air bening atau air putih. Kemudian yang ke-10 kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita senantiasa menjaga kesehatan ya, supaya kita ini tentram, damai dan sejahtera, terjauh dari berbagai macam penyakit rohani. Kemudian yang ke-12 kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi percaya kepada takdir, sekarang kita percaya kepada dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kita. Kemudian yang ke-13 dengan kita mengeluarkan energi-energi yang positif kita keluarkan. Kemudian yang ke-14 kita dengan meningkatkan selera humor kita. Selera humornya kita keluarkan agar ini bisa menambah suasana lebih gembira, lebih senang dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kita senantiasa bersikap ikhlas dalam beribadah, dalam beramal dan menyikapi segala macam persoalan-persoalan yang ada di lingkungan kita. Saya kira demikian saudara sekalian yang dirahmati Allah, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri sampai ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan, di lain waktu, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya dan istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim bila mana ada sesuatu yang keliru. Sekian, wal afu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.